Welcome back to SBS Channel. Kali ini gue akan membahas build terbaru gue, yaitu VZ ban kecil. Penasaran apa aja yang gue lakukan dengan ini? Check it out. 3, 2, 3. Untuk chassis seperti biasa gue merupakan VZ addict, jadi gue membangun VZ. Nah, ini kalian bisa lihat juga ya, ini chassis ini ya, kalau ini seperti emang kalau untuk balapan kejurnas ya. Ini kenapa? Karena track, kembali lagi gini, settingan track layout di Indonesia itu banyak yang masih menguntungkan seperti Super 2 dan lain-lain, makanya Super 2 menjadi meta di kelas September. Nah, saya menggunakan First Malt Carbon. Bisa kalian lihat ya, so small, sangat kecil. Kenapa saya wheels banyak pakai karbon? Karena so far karbon itu adalah material yang paling enak, paling saya suka untuk mobil Tamiya ya, karena ringan, kuat, dan kalau saya pribadi gampang di balancingnya gitu. Tidak seperti wheels yang dari bahan plastik, ada yang reinforce juga, bahkan katanya yang reinforce yang piring itu katanya agak lembek kata teman saya, tapi saya belum pernah coba, jadi saya nggak berani banyak komentar soal itu. Nah, untuk bannya saya pakai offset, dimana kalau kalian perhatikan di offset itu nih, dia jalurnya itu lebih kecil. Jadi maksudnya gini, dia itu mengecil gini loh, menurun. Jadi lebih gede satu sisi daripada sisi yang lainnya. Itu yang saya pakai. Kenapa? Kalau kalian perhatiin kan di balapan STO itu kan banyak tuh orang-orang bobot ban, ada yang lebih kecil di bagian dalamnya, ada yang lebih tipis di bagian luarnya. Nah, itulah yang dinamakan offset. Nah, untuk FRP saya memakai Super X sebagai underguard seperti biasa. FRP brake itu untuk rem. Dan saya memakai VZ yang di depan itu saya pakai di belakang sebagai dudukan untuk roller. Oke. Di depan saya memakai Dural dari dari sliding damper. Saya memakai Dural dari sliding damper. Untuk bawahnya saya memakai FRP stick. Cukup stick aja, kenapa? Untuk brake. Tadinya saya kepikiran ingin pakai underguard yellow yang kayak gini, tapi yang warna yellow. Cuman saya nggak jadi karena ini dia. Nah, saya nanti akan membangun MS set damper, tapi temanya itu biru dan yellow Florence. Bukan in memoriam, siapa? Tribute to Valentino Rossi. Saya pecinta MotoGP, jadi saya suka warna Valentino Rossi. Saya akan buat di MS. Itu sedikit intermezzo aja. Oke, kembali ke dalam mobil VZ ini. Kalau body kalian nggak usah saya kasih tahu lah ya, body itu preferensi orang. Tapi saya kalau pakai body suka pakai Avante atau enggak Shining Dragon. Kenapa? Karena saya menggunakan FRP sampingnya seperti ini yang kalian lihat. Ini adalah ciri khas VZ saya ya. Kalau dalam membangun mobil, FRP-nya saya bikin begini. Kenapa? Sekali lagi VZ itu amat sangat ringkih, terutama di bagian ininya nih, sini nih. Wah, bagian ini tuh udah nggak tahu tuh berapa chassis tuh saya habis. Nah, makanya saya suka memakai ini. Nih, tuh. Kalau kalian perhatiin, oke, nah kan, dia tidak menghalangi sama sekali. Jadi enak gitu ngeliatnya, tidak dihalangi, menarik lah saya bilang, karena ini pergerakannya aman, tidak seperti body lain yang gede dimana kadang nutup ya sampingnya itu ya, saya nggak suka. Nah, sedikit trik juga buat kalian, kalau kalian misalkan memakai body, kalian bisa pasang Tamiya tape di depan sini. Kalau orang nanya, Mas gunanya apa ya? Gunanya untuk menjaga body tetap stabil dan mengurangi getaran, sehingga semakin minim getaran mobil semakin stabil. Oke.
Untuk pemberat, ya pemberat bebas. Saya belum nemu settingan yang pas, karena kembali lagi settingan juga kembali ke track masing-masing ya. Saya memakai gear merah dengan bearing dan coklat. Bawaannya harus coklat ya, nggak boleh gear banci kalau di set temper. Dinamo saya memakai Atomic Tone. Kalau ditanya kenapa nggak rev, karena kemarin lagi nyoba settingan Atomic dan ini habis saya break in menggunakan oil versi kedua dari SPS dan RPM-nya lumayan, cuma saya penasaran, belum pernah saya turunin track gitu. Shaft seperti biasa udah saya setting dengan rongga gap yang sedikit. Kalau kalian perhatikan ya, no, enak banget putarnya ya. Belakang juga sama, tuh. Putarnya enak banget. Saya cinta dengan karbon, saya harus akui. Karena saya sukanya make karbon itu kalau saya masang pakai alat pemasang ban, nggak perlu ribet, kadang cuma samain shaftnya udah habis itu nemu. Nah, tuh. Nggak ada hambatan sama sekali. Nah, ini kalau kalian lihat dengar suaranya ya. Nih. Nah, enak ya, mulus banget ya. Nah, untuk roller depan saya pakai ini 19513. Roller gede ya. Depan gede, belakang juga gede. Kalau yang belakang saya pakai disc Japan Cup 2013, atasnya aero. Nah, kalian harus perhatikan juga roller itu meskipun katanya 19, dia bukan berarti benar-benar 19 mm. Ada yang 19 mm, ada yang 18,2, ada yang 18,5, beda-beda. Bahkan karet pun sangat berpengaruh. Nah, untuk memastikan bahwa belokan kalian itu enak dan sempurna, pastikan roller kalian itu lebih kecil di atas daripada di bawah gitu kalau misalnya mau belok gitu. Kenapa? Karena kalau lebih kecil yang di atas itu kan secondary ya hitungannya ya. Nih aero ini secondary kan. Hitungannya itu dia untuk menahan aja sebenarnya. Yang berfungsi itu yang paling bawah gitu. Jadi kalau yang lebih gede di atas agak kurang maksimal. Dan juga cek miring, ini kalau miring gimana? Oke, aman ya. Kalian bisa ngecek mobil kalian aman, kelontang atau enggak dari kayak gini nih. Nah, kalian coba dorong, jatuh nggak dia? Selalu ketahan, is okay, berarti is good. Overall ya, that's it. Ini mobil VZ terbaru saya. Mungkin kedepannya akan ada beberapa perubahan, dimana bisa dibilang mungkin saya akan memakai seperti gearnya saya ganti gear speed ataukah gear torque, dinamonya ganti torque tone atau apa something bla bla bla, kita nggak tahu karena semua kembali lagi semua settingan sangat berbeda di layout. Misalkan layout balapan A memakai settingan S2 ini kencang, memakai settingan ini lambat. Begitu masuk ke layout B, settingan ini kencang, settingan ini lambat. Padahal ini dinamonya lebih kencang apa segala macam. Nah, itu yang saya suka dari Tamiya, selalu ada faktor yang membuat kita mencoba mencari atau membuat mobil terbaik di setiap kondisi gitu. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat-manfaat bagi kalian yang penasaran dengan settingan terbaru. Nantikan settingan larinya video ini. See you on the next video. Salam kontak.